Siapa yang nggak kenal mie gacoan ya? Jadi restoran mie yang dalam waktu singkat selalu ramai outletnya di mana-mana gitu. Dan kini mereka jadi salah satu tempat favorit anak muda untuk ngumpul. Apa sih resepnya bisa begitu? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Sebelum kita bahas bahasan kali ini, sekedar mengingatkan untuk stay terus, tonton video ini sampai habis karena di akhir video akan ada kuis berhadiah buku Brain Man Brand tulisan saya untuk pemenang yang beruntung ya. Jadi mie gacoan ini berdiri di tahun 2016 di Malang ya, dan dalam waktu kurang dari 10 tahun sekarang mereka udah punya market dominasi yang amat sangat kuat dan hampir semua outlet mie gacoan pada dipenuhi pengunjung gitu ya, bukan cuma di kota-kota tertentu aja ya, tapi bahkan di semua kota di mana saya pernah kunjungi ya, Malang, Surabaya, Jakarta, Bogor, Bandung, Medan, Makassar, Bali, Cirebon, Solo, Jogja, semuanya rame gitu ya. Dan menarik banget karena mereka bisa ngebaca celah pasar dan manfaatin secara cerdik. Gitu. Di kategori mie, brand yang paling kuat di Indonesia kan sekarang masih bakmi JM sebelum mie gacoan muncul. Rasanya enak, pilihan menunya banyak, tapi bakmi JM nggak seramai outlet-outlet mie gacoan. Walaupun saya pribadi lebih suka rasanya bakmi JM ketimbang mie gacoan ya. Tapi soal rame, mie gacoan jauh lebih rame. Nah, di kategori coffee shop banyak yang ngejamur juga. Ada berbagai macam brand gitu. Ada Janji Jiwa, Kenangan, Fore, Tomorrow dan sebagainya. Hampir semuanya rame, tapi fokus di kopi. Makanan nggak begitu banyak. Nah, sepertinya mie gacoan ini mau mengkombinasikan dua hal. Jualan mie sedemikian rupa sehingga ramai dikunjungi, bahkan seramai coffee shop gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Pertama, harganya merakyat. Mie gacoan ini pinter banget ngebaca market. Market Indonesia ini kan masih gemuk di segmen di bawah menengah ya. Walaupun daya belinya relatif terbatas, tapi mereka konsumtif. Mereka mau keluar uang walaupun tidak dalam jumlah besar gitu ya. Lihat aja orang-orang yang tinggal di perumahan padat penduduk, itu sebenarnya nggak lebih hemat dibanding orang-orang yang tinggal di rumah mewah gitu. Gimana banyaknya jajanan berseliweran. Nggak mungkin masih bertahan tukang-tukang jajanan kalau nggak ada yang beli. Itu kredit panci pun beredar luas, kredit panci, kredit motor, kredit macam-macam lah gitu ya, kredit kosmetik dan sebagainya. Nah, mie gacoan menangkap celah ini dengan nawarin mie yang harganya merakyat, mulai dari 10 ribuan. Harga yang nggak bikin mayoritas konsumen di segmen ini mikir dua kali, lebih murah dari makan di warteg yang bisa belasan bahkan 20 ribuan lebih gitu ya. Bahkan bisa bersaing dengan harga mie gerobak gitu. Angkanya 10 ribuan ini nggak jauh dari psychological price pengeluaran di segmen ini ketika jajan. Dan ini segmen di mana brand mie lain belum ada yang masuk gitu ya. Bakmi JM 30 ribuan, Golden Lamian 20 ribuan. Nah, hasilnya ini jadi pilihan yang masuk akal untuk segmen ini. Yang kedua adalah mereka riding the wave dari tren makanan pedas. Mie gacoan pinter banget baca tren pasar. Mereka beberapa tahun belakangan ini kan makanan pedas itu jadi tren. Sampai dibikinin level, ada level 1 sampai 10 gitu ya. Ini terjadi di berbagai macam makanan, penyetan, makanan Korea, mie instan apapun. Sekarang ada level-levelnya. Dan tren ini pula yang diadopsi oleh mie gacoan. Mereka nawarin pilihan tingkat kepedasan yang berbeda. Trik ini menarik karena dua hal. Satu, mengadopsi apa yang sedang tren di masyarakat. Yang kedua, makanan pedas itu membuat toleransi kita terhadap rasa itu naik secara signifikan. Jadi kita lebih tolerate. Sehingga seringkali makanan yang rasanya hambar pun jadi ketolong ketika pakai sambal. Saya nggak bilang bahwa mie gacoan itu rasanya nggak enak sehingga dikasih pedas itu terus habis itu jadi ketolong ya. Tapi makanan apapun, termasuk misalnya kita lihat aja. Coba aja yang biasa makan fried chicken, coba makan fried chicken tanpa sambal. Coba rasanya tuh kayak makan tepung dicampur minyak campur mecin gitu ya. Jadi sambal ini seringkali menolong, begitu juga dengan makanan-makanan lain gitu. Sambal ini nutupin sensitivitas kita terhadap rasa bumbu-bumbu aslinya gitu. Jadi balik lagi, saya nggak bilang bahwa mie gacoan rasanya kurang ya, tapi opsi pedas yang ditawarkan bisa menolong sifat kritis konsumen untuk terhadap rasanya kalau emang itu ada gitu ya. Nah, selanjutnya lagi adalah mie gacoan nawarin tempat nongkrong dengan parkir yang luas. Satu strategi yang berbeda lagi yang diterapkan oleh mie gacoan adalah fasilitasnya. Tampaknya memang dari awal goalnya adalah bikin ini jadi tempat nongkrong. Harganya sesuai dengan kantong kaum nongkrong. Tren pilihan level pedas juga diadopsi. Secara fasilitas pun mendukung. Restorannya luas, terbuka, ada smoking area dengan parkir luas. Dengan fasilitas yang ditawarin ini memenuhi kriteria sebuah tempat nongkrong yang nyaman untuk segmen ini. Gak heran setiap outlet mie gacoan selalu dipadati kaum muda gitu ya. Dan mereka stay cukup lama, bahkan bukan cuma makan tapi bahkan nongkrong. Gitu. Belum lagi ditambah mereka juga nawarin outlet 24 jam yang akhirnya mengadopsi atau mengakomodir jam-jam lapar anak muda di malam-malam sebelum tidur. Sehingga
akhirnya bisnisnya terus bergeliat. Nah, apa pelajarannya? Pertama yang kita bisa tarik dari Megacuan adalah pelajaran bisnis harus bisa mengesampingkan ego. Seringkali ketika kita bangun bisnis, dengan kita bawa ego dan bias kita, maunya yang keren, maunya yang membanggakan, maunya yang premium. Tapi secara hitung-hitungan sebenarnya nggak masuk, pangsa pasarnya nggak besar. Nah, pemilik Megacuan ini bisa kontrol diri dengan amat sangat baik. Mereka mengesampingkan ego untuk membuat mie yang luar biasa enak dengan layanan yang luar biasa nyaman gitu. Namun bikin harganya jadi nggak masuk ke pasar mainstream, sehingga kalaupun itu dilakukan dan punya pangsa pasarnya sendiri, namun kemungkinan besar pangsa pasarnya terbatas gitu ya. Nah, Megacuan ngambil perspektif yang lain yang juga bisa satisfying untuk pemiliknya, yaitu dengan ngenalin dan bidik segmen mana sih yang paling gemuk, yaitu segmen anak muda. Dengan budget 10 ribuan per piring, segmen ini jadi amat sangat besar, dan lebih menarik lagi segmen ini adalah segmen yang berisik gitu ya. Dalam arti mereka punya kebiasaan membagikan apapun yang mereka suka. Jadi konsumennya bukan cuma jadi konsumen, tapi bahkan jadi endorser. Tentunya ini coba bisa didapetin ketika mereka bisa nawarin sesuatu yang super relevan untuk mereka, yaitu harga, tempat nongkrong, dan sebagainya. Pelajaran yang kedua adalah mereka meruntuhkan entry barrier. Setiap kali kita mempertimbangkan untuk membeli sebuah produk, kita selalu punya consumer perceived risk. Ini adalah persepsi adanya risiko, jangan-jangan nggak enak, jangan-jangan nggak bagus, jangan-jangan ada yang lebih enak, dan berbagai macam jangan-jangan lainnya gitu ya. Dan ketika kita tidak memanage ini dengan baik, maka konsumen bisa mencapai titik decision paralysis gitu ya. Ini kondisi di mana konsumen nggak berani ambil keputusan, takut salah, takut nyesel, takut apapun yang ditakutkan itu terjadi gitu ya. Maka dari itu memilih untuk nggak ngambil keputusan atau setidaknya menunda. Nah, price point yang ditawarin Megacuan ini bukan sekedar terjangkau untuk segmen mainstream, tapi juga bisa meruntuhkan entry barrier tadi yang bisa memunculkan consumer perceived risk. Kalau nggak enak cuma 10 ribuan kok, nggak nyesel selamat gitu ya. Dan akhirnya konsumen pun dengan lebih mudah lebih leluasa untuk mencoba. Yang ketiga adalah mereka memanfaatkan tren. Tren ini bisa setidaknya memberikan dua dampak positif untuk bisnis. Pertama, market respon positif. Orang beramai-ramai coba karena ini sesuatu yang lagi relevan, lagi hits, punya efek FOMO, ikutlah biar nggak ketinggalan. Dan ini bisa dicapai bahkan dengan marketing budget yang lebih minim karena perawaannya relevan. Jadi tanpa perlu buang-buang uang marketing, konsumen pun akan proaktif merespon. Yang kedua adalah dampak viralnya. Sesuatu ketika trending adalah sesuatu yang relevan buat banyak orang, namun punya faktor urgency. Karena mereka tahu bahwa suatu saat ini nggak trending lagi. Jadi nilai yang didapat dari mengkonsumsinya ketika sedang trending itu jauh lebih tinggi. Dan itulah yang menciptakan urgensi. Dan Megacuan memanfaatkan ini dengan amat sangat baik. Tren nongkrongnya diambil, dipadukan dengan tren makanan pedas gitu ya. Nah, selanjutnya lagi adalah habit forming gitu ya. Jadi setiap bisnis pada akhirnya ingin produk ini dibeli bukan cuma sekali, tapi berkali-kali berulang-ulang. Dan itu butuh effort yang besar. Dengan berbagai macam ramuan penawar yang ditawarkan oleh Megacuan, ini memenuhi syarat untuk terbentuknya kebiasaan. Kenapa? Pertama, harga terjangkau. Sehingga orang untuk balik lagi nggak mikir dua kali. Kedua, ini riding the trend, orang suka makanan pedas. Sehingga, lagi trending, kita coba lagi. Yang ketiga, tempat nyaman dan parkir luas. Sehingga orang ngerasa bahwa, ya udahlah balik ke situ lagi daripada cari-cari tempat yang nggak begitu nyaman gitu. Nah, harga yang ditawarin juga tidak menciptakan risiko untuk konsumen membeli kembali, murah kok gitu kan. Harganya memenuhi syarat untuk psychological price, di mana orang nggak akan terlalu perhitungan untuk beli gitu ya. Dan makanan pedas yang masih tren akan mengundang orang untuk kembali lagi, ditambah karakter makanan pedas yang memang punya kemampuan orang untuk bikin ketagihan. Jadi secara fisiologis, makanan pedas itu memang menciptakan pleasure di otak kita, mirip kayak micin dan gula. Maka dari itu sama kayak micin dan gula yang bikin craving, makanan pedas juga memicu craving gitu. Sering kan kita pengen minum manis atau makan manis karena otak nge-recall momen pleasure ketika kita makan atau minum minuman manis gitu ya. Nah, makanan super gurih, micin tinggi pun sama gitu ya. Snack, chips-chipsan, ciki-cikian atau sushi gitu ya. Itu juga bikin kita craving gitu. Pengen makan yang gurih nih karena otak nge-recall itu. Begitu juga dengan makanan pedas. Otak nge-recall momen di mana ia dibanjiri oleh pleasure hormone ketika makan makanan pedas, dan itu men-trigger dopamin untuk ngasih gambaran, wah enak nih makan pedas nih, dan saat itu pun kita craving gitu ya. Selanjutnya lagi adalah social influence gitu kan. Bangunan restoran yang relatif terbuka dibuat bukan hanya untuk keperluan bisa ngerokok, tapi juga nguntungin Megacuan karena mempertontonkan ramenya isi restoran. Ditambah lagi dengan parkiran luas yang didominasi oleh motor, nunjukin wah rame banget di restoran gitu ya. Sengaja atau enggak, hal-hal ini tuh menciptakan social influence untuk mereka yang lewat. Sama kayak gimana kita milih restoran yang rame sebagai bukti bahwa yang enak kayaknya ini, kenapa? Soalnya rame gitu kan. Begitu juga dengan keramaian yang dipertontonkan Megacuan, bikin konsumen yang tadinya acuh tak acuh mulai jadi mempertimbangkan, penasaran. Emang seenak apa sih sampai rame gitu ya, akhirnya nyoba.
Dan keramaian ini juga dipertahankan dengan baik karena kenyamanannya bikin konsumen berlama-lama di sana sehingga orang ramenya rame terus bahkan di luar jam makan gitu ya. Dan dampak social influence yang diciptakan pun akhirnya luar biasa. Nah, jadi banyak sekali strategi yang dilakukan Miga Coan dan pelajaran yang kita bisa ambil. Yang mungkin bisa diterapin ke bisnis kita sehari-hari juga. Seperti biasa ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita pelajari dari Miga Coan. Kecuali A. Miga Coan menyasar pasar yang kelihatannya punya daya beli kecil, namun konsumtif melalui harganya yang terjangkau. Dan harga ini menurunkan entry barrier dari adanya consumer perceived risk. B. Miga Coan memanfaatkan rasa pedas untuk ride the trend of makanan pedas. Di samping juga membantu meningkatkan preferensi rasa dan kemampuan meningkatkan craving. C. Miga Coan membangun social proof dengan mengakomodir kesukaan target segmennya untuk nongkrong dengan tempat nongkrong yang nyaman dan terlihat orang dari luar. D. Miga Coan mengerti konsumen dengan baik dengan jam operasional 24 jam yang mengerti jam-jam lapar di mana pesaing tidak tersedia. I. Miga Coan membangun habit dengan strategi distribusi melalui aplikasi food delivery yang sudah jadi kebiasaan konsumen dalam memilih makanan. Dapatkan hadiah buku Brain and Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.